Welcome back. Halo Sobat Kotak Masalah, selamat datang dan selamat berjumpa kembali. Di video kali ini, saya akan membahas sebuah jebakan catur dalam pembukaan Evans Gambit. Di sini kita akan memegang bidak putih. Permainan diawali dengan pion ke 4, hitam pion ke E5, dibalas kuda menyerang pion ke F3, hitam kuda melindungi pion, balas dengan gajah ke F4, Italian game, dan tentunya di sini gajah ke C5, Giocco piano. Kita di sini balas dengan pion naik ke B4, Evans Gambit. Evans Gambit diterima oleh hitam pukul pion dan dilanjutkan dengan pion menyerang gajah. Gajah mundur ke C5. Itulah langkah umum yang biasa dilakukan oleh putih. Alasannya cukup sederhana, menjaga penyerangan terhadap pion putih. F2. Silahkan serang kembali gajah dengan pion naik ke D4. Pion pukul pion, dan silahkan teman-teman melakukan rokade. Di sini jawaban hitam ada 2. Biasanya dengan pion naik ke D6 atau pion pukul pion. Baik, kita coba dengan pion naik ke D6. Idenya di sini membuka jalan gajah diagonal putih dan dilanjutkan dengan memasung kuda putih. Silahkan teman-teman pukul pion dengan pion menyerang gajah hitam. Gajah mundur ke B6. Lanjutkan pion naik menyerang kuda. Hitam di sini akan membalas dengan menteri naik ke F6. Jelas tentunya di sini menyerang benteng. Tidak usah takut di posisi ini. Kita pukul saja kuda dengan pion dan setelah menteri pukul benteng. Teman-teman jangan dulu menaikkan menteri ke B3. Ya, tahu tujuannya di sini gajah hitam akan naik ke B2 menyerang menteri, otomatis menteri akan selesai. Dan juga sekaligus gajah putih menyerang pion F7. Tapi rencana itu akan buyar bila di sini menteri keluar dan kembali ke F6. Tentunya teman-teman akan geleng-geleng kepala. Jadi di posisi ini sebaiknya teman-teman pukul terlebih dahulu pion oleh gajah sekar. Dan di sini setelah raja pukul gajah, silahkan sekak kembali oleh menteri. Tentu di sini bila raja bergerak, misalkan ke E7, menteri hitam akan tamat riwayatnya. Jadi untuk menyelamatkan menteri hitam di sini, gajah akan menutup sekak. Dan silahkan lompatkan kuda kalian ke G5, sekak gajah. Banyak pilihan langkah untuk raja hitam. Kita coba satu persatu. Bila di sini raja hitam berlindung di belakang gajah, maka pukul saja gajah dengan menteri. Sekak kemanapun di sini raja melangkah, misalkan ke D8, maka menteri sekak mat ke D7. Atau bila raja di sini bergerak ke F8, maka menteri akan sekak ke F7. Oke, kembali kita di posisi sekak. Atau misal raja di sini bergerak ke G6, maka silahkan teman-teman pukul gajah dengan kuda. Dan jelas masih ancaman kematian kepada menteri hitam. Tentu menteri hitam di sini akan mundur, menyelamatkan diri sekaligus melindungi raja. Maka teman-teman lanjutkan dengan pion pukul pion, menyerang benteng. Dan di sini tentu benteng akan menyerang kuda. Dan kuda silakan mundur sekak ke F4. Lihat di sini, raja hitam hanya punya 2 petak untuk melangkah, G5 dan H6. Kemanapun raja bergerak, maka sekak mat tidak bisa dihindarkan. Misalkan sebagai contoh, raja bergerak ke H6, menteri sekak ke H3. Di sini bila menteri menutup, maka sekak mat menteri pukul menteri. Atau bila raja bergerak ke G5, maka jelas di sini menteri sekak mat ke H5.
Atau bila pada posisi ini raja tidak memakan gajah, melainkan bergerak ke F8, maka teman-teman silahkan pukul kuda dengan gajah. Di sini bila raja memukul gajah, tentu menteri sekak ke B3. Dan bila di sini raja bergerak kembali ke F8, jelas menteri hitam akan hilang. Bagaimana di sini bila hitam memukul gajah dengan benteng? Silahkan teman-teman naikkan kuda ke G5. Tentu ancaman sekak kuda ke H7. Dan tentu di sini benteng akan kembali ke H8 melindungi pion. Silahkan teman-teman naikkan menteri ke D5. Tentu ancaman sekak mat di petak F7. Tentunya menteri di sini tidak akan memukul kuda, akan lebih memilih melindungi rajanya kembali ke F6. Dan silahkan teman-teman pukul pion dengan pion, menyerang benteng dan gajah. Jelas di sini hitam akan memukul pion, karena kalau tidak dipukul, benteng akan hilang. Dan di sini setelah menteri pukul gajah, jelas benteng akan menyelamatkan diri mendekati raja ke E8. Oke teman-teman, di sini setelah teman-teman menaikkan menteri ke C6, silahkan lanjutkan permainan seperti biasanya. Di sini tentu posisi dari putih sangat untung. Ya, walaupun tidak ada benteng, tentunya perwira putih masih tersisa 5 plus menteri, dibandingkan dengan perwira hitam hanya 4. Baik teman-teman, kita kembali di posisi ini. Kalau tadi di sini hitam menggerakkan pion naik ke D6, bagaimana bila di sini pion memukul pion? Maka teman-teman silahkan naikkan menteri ke D5. Tentu ancaman sekak mat ke petak lemah F7 dan sekaligus menyerang gajah hitam. Bila di sini gajah hitam menyelamatkan diri, tentu sekak mat tidak akan terhindarkan. Atau bila di sini kuda melindungi sekak mat, tentu di sini gajah akan memukul kuda, dan setelah pion pukul kuda, maka sekak mat ke petak F7 menteri pukul pion. Jadi di posisi ini langkah terbaik dari hitam dengan menteri naik ke F6. Jelas di sini menyelamatkan sekak mat. Juga tentunya ada jebakan dari hitam. Bila di sini menteri pukul gajah, maka hitam pion naik ke C2, menyerang kuda dan benteng. Tentu di sini keuntungan bagi hitam. Teman-teman jangan memukul gajah dan silakan pukul pion oleh kuda. Dan jelas di sini hitam akan memukul kuda, suatu keunggulan nanti dilanjutkan dengan pukul benteng. Bila di sini menteri putih pukul gajah, teman-teman di sini lakukan saja pukul pion, sekak, dan langkah raja satu-satunya hanya ke D8. Teman-teman silahkan naikkan pion terlebih dahulu. Di sini bila menteri pukul gajah, maka menteri akan hilang setelah gajah sekak ke G5. Atau di sini kuda menutup sekak. Atau sama saja bila di sini gajah menutup sekak, maka kalian tunda dulu makan enak dengan sekak mat menteri ke F8. Baiklah teman-teman, itulah video saya kali ini. Sebetulnya masih banyak langkah variasi di permainan ini. Cuma karena kendala dan keterbatasan waktu, saya ambil yang penting-pentingnya. Semoga bisa menambah wawasan untuk teman-teman. Dan bila ada kekurangan atau kata-kata yang kurang berkenan, sekiranya teman-teman bisa memaafkan. Dan tolong terus dukung channel ini dengan subscribe, like, bagikan, dan tentu dinyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari Kotak Masalah. Dan terakhir, salam untuk teman-teman para pencinta catur. Terima kasih.